Oke, saya mulai. Pitagoras, ya. Ini saya ulang terlebih dahulu mengenai teorema Pitagoras yang berlaku. Ini sudut siku-siku. Misalkan segitiganya saya balikin aja. A, B, C. Berarti di sini A, B, C, ya. Di mana ini C itu sebagai sisi miring. A dan B ini sebagai penyiku. Maka C kuadrat itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Ini untuk teorema Pitagoras yang berlaku ya. Jadi ya, sehingga kalau mau mencari A kuadrat, C kuadrat dikurangi B kuadrat. Mencari B kuadrat berarti C kuadrat dikurangi A kuadrat. Oke. Ini yang pertama, teorema Pitagorasnya. Kemudian saya lanjut, yang berikutnya adalah kebalikan dari teorema Pitagoras. Kebalikan dari teorema Pitagoras apabila kita lihat dari gambar di sini yang sebelah kiri, ya, saya tentukan bahwa nilai A itu yang paling kecil. Nah, sehingga nilai C ini yang paling besar ya. Ini adalah sisi yang terpanjang. Maka C kuadrat jika nilainya itu kurang dari hasil penjumlahan sisi penyikunya, ya, sisi dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka ini akan menghasilkan segitiga lancip. Ya, kemarin. Kemudian jika C kuadrat ternyata nilainya lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiganya merupakan segitiga tumpul. Dan sedangkan jika C kuadrat nilainya sama dengan hasil dari penjumlahan A kuadrat tambah B kuadrat, ini menghasilkan segitiga siku ya. Nah, terakhir kemarin sama di sini ya. Kemudian jika kedua istilahnya jika ketiga angka atau ketiga sisinya di sini akan menghasilkan segitiga lancip dan tumpul, berarti ini nanti bukan merupakan triple Pitagoras, ya. Tetapi kalau menghasilkan segitiga siku-siku, ini merupakan triple Pitagoras.
tahu artinya triple? Triple itu 3 ya. Pythagoras membentuk segitiga siku-siku, artinya 3 angka atau 3 sisi yang nantinya membentuk segitiga siku-siku. Itu namanya triple Pythagoras ya. Jadi kalau 3 angkanya itu hasilnya adalah sama dengan dan menghasilkan segitiga siku-siku, itu merupakan triple Pythagoras. Tetapi kalau tidak menghasilkan atau menghasilkan segitiga lancip dan segitiga tumpul, nah berarti itu bukan triple Pythagoras. Sampai di sini sudah paham? Ya. Berarti kemarin kan yang warna kuning ini. Terus saya tambahkan hari ini yang merupakan triple Pythagoras dan bukan triple Pythagoras itu yang mana. Oke. Saya berikan contoh. Ya. Contoh misalkan adalah angka 17, 8, dan 15. Di sini yang merupakan sisi yang terpanjang yang mana? 17, Pak. Angka 17. Oke, kita tandain ya. Berarti 17 kuadrat kita cek ya apakah sama dengan atau enggak. Ya, kita cek terlebih dahulu. Yaitu 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 17 kuadrat itu berapa? 289 ya. Terus 8 kuadrat 64, 15 kuadrat itu 225. Di sini 289, ternyata di sini hasilnya juga 289, ternyata nilainya adalah sama dengan. Maka ini merupakan segitiga siku-siku atau dengan kata lain angka ini 17, 8, dan 15 itu merupakan triple Pythagoras. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke, gampang kan? Nah, ini kemarin sudah dicatat kan? Atau boleh tuh mau dicatat dulu silahkan. Mau dicatat atau mau di screenshot silahkan. Tapi nanti disalin lagi. Kalau enggak nanti boleh dilewat dari YouTube juga ada ya. Bisa diulas lagi nanti di YouTube. Oke, saya lanjutkan. Ini contoh dari triple Pythagoras. Terus bagaimana contoh yang lain? Contoh lagi. Misalkan angka 15, 12, dan 10. Kita lihat angka yang terpanjang atau sisi yang terpanjang adalah 15. Ya. Kita cek 15 kuadrat. Ya, masih tanda tanya di sini. Berarti 12 kuadrat tambah 10 kuadrat. 225 di sini 144 tambah 100. 225 di sini adalah 244. Nah, ternyata nilai C-nya tadi itu kurang dari hasil penjumlahannya. Nah, kalau seperti ini akan membentuk segitiga apa? Kalau kurang, segitiga lancip. Ya, berarti ini bukan triple Pythagoras. Nah, jadi angka ini itu bukan merupakan triple Pythagoras.
Cukup paham? Cukup paham? Paham belum? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, sekarang gini. Terus apa saja atau berapa saja sih angka yang membentuk triple Pythagoras? Ya. Nah, saya berikan seperti ini ya. Ini yang benar-benar perlu kalian hafalkan ya. Kalau ini kalian hafalkan nih. Yaitu angka 3, 4, 5 ya. Intinya apa? Angka yang terbesar itu merupakan sebagai sisi miring ya. Yang terbesar itu sebagai sisi miring. Kemudian 3, 4, 5. Terus ada lagi 5, 12, 13. Terus berapa ya? 7, 24, 25, 8, 15, 17, dan 9 itu 40, 41 ya. Berapa ya? Ya. 40, 41. Coba benar nggak? Ya. 9, 40, 41. Oke. Dan ini sebenarnya masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi nih. Ya. Tetapi yang saya pengen kalian yang hafalkan hanya 5 ini aja nih, ya. Nah, kemudian ini nanti berlaku untuk kelipatannya. Ya, maksudnya bagaimana? Nah, jadi kalau misalkan ini kelipatan 2 berarti ini adalah 6, 8, 10. Kelipatan 3 berarti 9, 12, 15, dan seterusnya. Kalau di sini 15, berarti ini 20, di sini 25. Paham ya ini ya? Kemudian di sini contohnya misalkan 2 kali lipatnya berarti 10, 24, 26. Nah, dan seterusnya. Jadi ini berlaku untuk kelipatannya. Nah, ini saya tandai nih. Ini yang harus dihafalkan. Terus penggunaannya bagaimana? Penggunaannya bagaimana? Saya berikan contoh gambar seperti ini. Misalkan, oke, di sini adalah ukurannya 34, di sini 16. Berapakah nilai X-nya? Mencarinya bagaimana itu? Kalau menggunakan teorema yang berlaku, berarti nilai X kuadrat adalah 34 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. Gitu kan?
Nah, ini berapa nih? 34 kuadrat, 16 kuadrat. Nah, mungkin menghitungnya agak lama ya, agak lama. Terus bagaimana kalau menggunakan triple Pythagoras? Nah, nih perhatikan. Angka 34 dengan 16 itu bisa dibagi berapa keduanya? Dibagi berapa? Pak. Hmm? 2, Pak. Bagi 2. Nah, dibagi 2 ya. Coret bagi 2 itu hasilnya adalah 17. Coret dibagi 2 itu hasilnya 8. Sekarang yang ada angka 8 sama 17 yang mana? Yang 8, 15, 17, Pak. Oke, yang 8, 15 sama 17. Berarti 17-nya betul. Ini angka yang terbesar. Kita cek dulu sebagai sisi miring ya. Angka yang terbesar sebagai sisi miring. Oke, sudah betul. Maka di sini adalah sisanya angkanya 15. Tetapi kembalikan lagi tadi. Karena di sini dibagi 2, ini juga dibagi 2, maka ini harus dibalik. Dikali 2. Berarti hasilnya adalah 30. Seperti itu. Paham ya? Ya. Jadi itu untuk mempercepat dalam menghitung. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Nge-lag ya? Putus-putus ya? Iya, Pak. Aduh, sebentar. Saya ganti pakai perangkat HP coba. Oke. Ya. Kalau sekarang sudah jelas belum? Malah keluar ya? Ya, Pak. Oke. Nggak apa-apa, berarti catatannya tadi hilang dong. Iya, Pak, catatan. Oke, tetapi nanti masih kerekam di hasil rekodnya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi triple Pythagoras tadi adalah angkanya 3, 4, 5. Terus 7, 2, 4, 25. 8, 15. Oh, bentar. 5-nya belum nih. Ini 5, 12, 13.
7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41. Nah, ini angka dari triple Pythagoras. Nah, jadi kalau saya punya gambar nih misalkan. Misalkan di sini terus siku-siku misalkan ini 6, di sini berapa ya? 10, di sini 15. Berapakah nilai Y? Oke. Yuk, coba silahkan. Ada yang tahu nilai Y-nya berapa? Tujuh belas Pak. Oke, cepat banget. Betul. Yang lainnya paham nggak? Paham Pak. Berarti ini langkah pertama yang kalian cari terlebih dahulu adalah bagian sisi yang tegak di sini. Ini adalah angka 8 ya. Dapatnya dari mana angka 8 ini? Nah, dihitung boleh secara manual, tetapi kalau secara manual menggunakan teorema mungkin sedikit agak lama ya. Tapi kalau menggunakan triple Pythagoras akan cepat nih. Nah, tinggal dicoret aja nih. Ini dibagi 2. Ini dibagi 2, bagi 2 ini 3, dibagi 2 ini 5. Berarti kita cek. Ya. Berarti pasti sisanya adalah 4 ya. Di sini nanti 4. Maka kita cek nih 5-nya sebagai yang terpanjang. Sisi miring, oh betul, berarti ini 4 betul, dikali 2, hasilnya 8. Nah, kita lihat lagi. Di sini udah ada 8, di sini ada 15, berarti sisanya adalah 17 di sini. 17 sebagai sisi miring. Oke. Terus satu lagi misalkan. Mana ya? Terus di sini. Nah, ini siku-siku, siku-sikunya di sini. Nah, kalau ini yang 6, di sini 8. Terus di sini adalah 24. Nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya berapa?
Ada yang tahu? 26, Pak. Berapa? 6, Pak. 26. 20. 26, Pak. 26. Oke ya. Berarti di sini dicoret nih. Bisa dibagi 2. Berarti 3 bagi 2 ini 4. 3, 4. Berarti sisanya adalah 5. Berarti 5. Tetapi tadi pembagiannya 2. Berarti harus dikali 2. Berarti di sini nilainya 10. Nah, 10, 24. Berarti bisa dibagi 2 lagi nih. Bagi 2, bagi 2. 5 bagi 2, ini 12. 5, 12, sisanya adalah 13. Nah, karena pembagiannya 2, berarti harus dikali 2. Hasilnya 20. Ya, seperti itu caranya. Oke, itu untuk triple Pythagoras. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada tidak? Oke, tidak ada? Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, kalau jelas saya lanjutkan yang di sini. Nanti latihan atau tugasnya di luar jam pelajaran saja. Saya akan melanjutkan yang apa ya, yang di buku itu kalau nggak salah itu ada yang namanya Pythagoras dengan sudut istimewa. Ada nggak di buku paket? Ada nggak? Sudut istimewa yaitu adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ada? Sudah dibuka belum? Pak. Ada ya? Nah, saya akan mengajarkan yang di sini dulu nih. Membahas mengenai yang angka 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Saya punya suatu segitiga siku-siku. Nah, ini siku-siku
Di sini sudutnya adalah 60 derajat, berarti sisanya di sini adalah 30 derajat. Ya. Kemudian dari segitiga A, B, C, ini saya buat segitiga sama sisi. Taruhlah di sini adalah titik D. Ya. Segitiga A, B, C, siku-siku di A. Sudut A, B, C 60 derajat, sudut B, C, A 30 derajat. Kemudian saya membuat garis bantu AD, ya, sehingga membentuk segitiga ABD, yaitu segitiga sama sisi. Ya. Segitiga ABD karena sama sisi, maka sisinya itu pasti sama panjang. Betul ya? Nah, jadi kalau di sini saya memiliki angka sama panjang. Berarti kalau di sini angkanya, misalkan panjangnya adalah 1, maka di sini juga 1. Betul? Maka ini juga 1. Di sini juga 1. Sekarang kita lihat. Maka sisinya pasti sama panjang dan sudutnya juga sama besar. Ya. Kalau di sini 60, maka di sini juga 60. Di sini juga 60. Oke. Sampai di sini sudah paham belum ini? Ya, saya buat garis bantu AD. Garis bantu AD ini sehingga membentuk segitiga ABD sama sisi. Nah, sekarang kita lihat segitiga ADC. Ya, kita lihat nih segitiga ADC. Segitiga ADC ini merupakan segitiga apa? Segitiga apa? Halo? Sama kaki, Pak. Sama kaki. Oke. Kenapa sama kaki? Kok tahu?
Nggak tahu. Karena sudut C sama sudut A-nya 30, Pak. Oke, ya, bagus. Karena sudut ACD itu 30, sudut CAD ini juga 30. CAD ini 30 dapatnya dari mana? Dapatnya dari 90 dikurangi 60 ya. Jadi di sini itu sudutnya 30. Karena sudutnya kakinya ini sama, dua sudutnya sama, maka akan membentuk segitiga sama kaki. Oke, paham ya? Kalau segitiga sama kaki, maka panjang dari AD itu akan sama dengan panjang garis CD, yaitu ukurannya juga 1. Berarti di sini ukurannya 1 juga. Ya, sehingga nah, ini penjelasannya agak panjang nih. Sehingga panjang BC adalah berapa? 1 tambah 1, yaitu 2. Ya. Berarti di sini panjangnya adalah 2. Oke. Sekarang lihat lagi nih. Nih. Ini yang pertama nih ya. Sekarang lihat lagi. Untuk kembali lagi nih segitiga ABC. Maaf. ABC ya. Kita gunakan teorema Pythagoras ya. Panjang AC kuadrat itu sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. BC kuadrat itu adalah 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Berarti 4 dikurangi 1, 3. Ini nilai adalah AC kuadrat. Berarti AC-nya berapa? Akar dari 3. Berarti di sini adalah akar 3. Ya. Jadi perbandingannya adalah 30 berbanding 60 berbanding 90. Ya. 30 kita lihat segitiganya. Gambarnya saya gambar ulang. Tiga puluh, 60. 30 di depan 30, di depan sudut 30 yang hadapannya berarti yang ke sana. Itu tadi angkanya berapa? 1. Berarti ini adalah 1. 60 berarti yang di sini yaitu akar 3. Akar 3. 90 di sini berarti yang di sini adalah 2. Nah, ini perbandingan ini yang akan kita pakai nanti. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada mau tanyakan? Boleh dipahami terlebih dahulu, silahkan. Nah, perbandingan itu
berlaku untuk kelipatannya ya nanti ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Ada nggak? Tidak ada. Nah, tidak ada. Oke, kalau nggak ada, saya clear nih. Oke, nih apa nih? Nggak ada, Pak. Oke. Sekarang kalau saya punya segitiga, oh ya ini dulu ya. Yang perbandingan 45 derajat, 45 derajat, dan 90. Saya punya gambar seperti ini. Nah, ini siku-siku 90. Karena ini 45 berarti ini merupakan segitiga ABC itu merupakan segitiga sama kaki. Kalau di sini ukurannya 1, maka ini juga akan 1. Maka untuk mencari BC kuadrat adalah AB kuadrat ditambah AC kuadrat. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. 1 tambah 1, 2. Ini baru BC kuadrat. Berarti panjang BC adalah akar 2. Berarti di sini adalah akar 2. Maka perbandingan dari 45 derajat. 45 derajat dengan 90 derajat itu adalah 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Nah, seperti itu. Ya. Contohnya mungkin, Pak, contoh ya. Contohnya seperti apa? Misalkan saya punya suatu segitiga seperti ini. Yang diketahui itu hanyalah di sini siku-siku segitiga PQR. Di sini sudutnya adalah 30 derajat. Ya. Kemudian di sini yang diketahui hanyalah misalkan di sini adalah berapa ya? 10 cm. Nah. Panjang RQ dan panjang PR. Berapakah itu? Nah, dilihat dulu sekarang nih. Dari gambar ini kita menggunakan perbandingan yang mana nih? Yang pertama tadi atau yang kedua? Yang pertama, Pak. Yang pertama berarti perbandingannya adalah 30, 60, 90. Kita tulis dulu biar nanti ingat. Yaitu apa? 1 akar 3 dengan 2. Itu ya. Ini perbandingannya, kita tulis dulu. Sekarang kita mau mencari RQ. Nah,
RQ kita bandingkan dengan sisi yang sudah diketahui, yaitu sisi PQ. Ya. Saya tulisnya gini aja nih, RQ berbanding PQ. Ya. RQ ini ya. RQ ini berada di sudut apa? Sudut berapa? 30, Pak. 30. Kita tulis 30. Sedangkan PQ di depan sudut 90. 90. Nah, hati-hati ya. Ini saya tuliskan hanya untuk perbandingan ya, menentukan perbandingan. Jangan langsung dicoret. Kalau dicoret ini hasilnya 1/3 ya, tetapi nggak boleh dicoret ya. Nah, ini hanya untuk menentukan perbandingannya saja. Nah, sekarang RQ, PQ-nya diketahui adalah 10. Nah, sekarang yang di sini nih yang saya maksud. 30 perbandingannya berapa? Yaitu 1. Di sini kan 30 perbandingannya 1. 90 perbandingannya berapa? 2. Terus kita kali silang. Berarti panjang RQ adalah 10 dibagi 2 atau 10 kali 1 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, berarti di sini nilainya adalah 5. Nah, sekarang yang PR. PR dibandingkan dengan yang sudah diketahui yaitu PQ. PR sudutnya berapa? PR. PR berada di sudut di sini. Ini sudutnya berapa ini? 60, Pak. 60 ya, karena 90 dikurangi 30. 60 derajat, di sini 90 derajat. PQ di depan sudut 90 derajat. Nah, berarti PR sama dengan PQ-nya 10, 60-nya tadi adalah akar 3, di sini 90-nya 2. Berarti PR adalah 10 dikali akar 3 dibagi 2. Udah coret-coret. Berarti 5 akar 3. Nah, berarti di sini adalah 5 akar 3. Nah, seperti itu cara penggunaannya. Demikian juga yang ukuran 45, 45 dan 10, 90. Oke. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, perbandingan ini harus kalian hafalkan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke.
Nah, itu ada di bagian chatroom, silahkan absen. Silahkan kalian sambil absen. Saya juga mau mengisi absen. Kelas 8. Delapan satu. Tanggal 17. Materinya adalah apa nih? Pitagoras sudut istimewa. Zoom. Menjelaskan materi. Ada 40 siswa ya yang ikut. Berapa ini tadi? 39. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23. 23 siapa? Katarina Adena, Pak. Kemana Adina? Nggak ada keterangan, Pak. Tanggal 17. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Absen 8 belum absen. 8 siapa ini? Oh ini masih 40 bukan ya? 40. Oh, udah nih. Absen 8 belum nih. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya. Absen 8. Pak tadi udah nge-lag, Pak. Oke, Febri.
Terus udah absen belum Mas Febri? Febri, Febri mana Febri? Udah absen belum sekarang Febri? Sudah, Pak. Oke, saya cek dulu. Oke, ya sudah masuk Mas Febri. Ya, itu hari ini materinya sampai di situ dulu. Ya, nanti silakan kalian boleh ulas, pelajari materinya di YouTube. Ya, ada, silakan dicari ya. Oke, kemudian mungkin nanti siang atau besok ya. Nanti akan saya sampaikan, saya informasikan ke wali kelas kalian kalau ada tugas, gitu ya. Jadi kalau untuk jadwal pelajaran matematika saya fokuskan untuk menyampaikan materi ya. Kalau tugas-tugas nanti di luar jam pelajaran. Oke? Itu ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi kalau misalkan pas menyampaikan materi ya benar-benar harus ikut Zoom tuh, gitu. Biar paham. Oke. Cukup ya? Ya. Berarti saya tutup